Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Juan Gilbert Roring. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 pada saat ini akan membahas materi tentang pengetahuan pembuatan proposal bisnis, agribisnis. Nah, juga di sini ada nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Christina Natalia Manopo. Yang kedua itu ada saya sendiri. Berikut juga ada Kelly Klien Lumintang, ada Felisti Makapele, Natalia Nadia Tuju, Shalom Mita, Gracia Kesek, dan yang terakhir itu adalah Keisha Clarissa Rahasia. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan topik kita pada hari ini, yaitu tentang pengetahuan pembuatan proposal bisnis, agribisnis. Definisi proposal usaha. Secara sederhana, proposal usaha dapat didefinisikan sebagai rancangan usaha yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lain atau investor secara sistematik dan jelas, mencakup gambaran aktivitas yang akan dilakukan beserta rincian kebutuhan aset dan perhitungan keuangan. Ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dan dijelaskan dalam sebuah proposal usaha, yaitu yang pertama, hasil studi kelayakan, yang kedua, penelitian dan pengembangan, yang ketiga, masalah pabrik, keempat, manajemen usaha, kelima, pemasaran, keenam, risiko yang dihadapi, ketujuh, masalah finansial, misalnya kebutuhan investasi atau modal, biaya operasional, dan estimasi keuntungan, dan yang terakhir, penjadwalan waktu usaha. Tujuan dari proposal usaha. Yang pertama, untuk merealisasikan sebuah peluang usaha yang profitable. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk meyakinkan investor atas kelayakan usaha yang akan dijalankan atau dikembangkan. Manfaat proposal usaha. Yang pertama, memudahkan pelaku usaha dalam menjelaskan kepada pihak investor mengenai ide atau gagasan usaha yang akan dilakukan. Dan yang kedua, apabila terjadi kesepakatan kerjasama antara pihak investor dan pelaku usaha, maka proposal usaha tersebut dapat menjadi media kontrol atau rujukan bagi kedua belah pihak untuk memantau usaha yang dijalankan. Dan yang ketiga, dalam realisasinya, proposal usaha membantu mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan biaya tak terduga. Fungsi proposal usaha. Yang pertama, representasi pengetahuan dan penguasaan bidang wirausaha yang dijalankan. Yang kedua, wujud perkiraan prospek usaha. Yang ketiga, tolak ukur dan panduan pelaksanaan kegiatan. Keuntungan membuat proposal usaha. Yang pertama, memberikan gambaran kepada pihak lain tentang profil perusahaan. Yang kedua, mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama. Yang ketiga, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, mengatur pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan lain serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Keuntungan membuat proposal usaha. Jadi, keuntungan membuat proposal usaha itu membantu wirausaha mengerti persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan yang masuk dalam subjek usul usaha, jadi dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat tentang seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai, dan dapat memperoleh kredit maupun pengertian modal dari investor bank dan pesta potensial lainnya. Kemudian memperjelas sumber-sumber dan pengelolaan usaha. Berikut jenis-jenis proposal. Yang pertama itu proposal resmi. Proposal bisnis yang diminta secara resmi dibuat ketika Anda bertujuan untuk menanggapi permintaan proposal resmi. Yang kedua, proposal informal. Proposal bisnis yang diminta secara informal masuk jika tidak ada permintaan resmi untuk proposal. Ketiga, tidak diminta. Proposal yang tidak diminta seringkali bersifat umum. Satu ukuran cocok untuk semua pendekatan proposal bisnis dan tidak memiliki pemahaman apapun tentang pembeli atau persyaratan mereka. Sistematika penulisan proposal yaitu 1. Uraian usaha, 2. Produk, 3. Lokasi, 4. Pasar dan segmen pasar, 5. Persaingan, 6. Laporan keuangan, 7. Sumber daya manusia, 8. Proposal kredit, dan 9. Lampiran.
Faktor-faktor penunjang isi laporan usaha. 1. Analisis situasi persaingan. Wirausaha harus mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang sekiranya akan mendukung serta menghambat pencapaian usaha wirausaha, juga harus dapat menemukan sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk menentukan para pesaingnya. 2. Strategi dan kebijakan. Proposal usaha akan menunjang strategi dan kebijakan dalam bidang pemasaran, terutama dalam penetapan harga. Penetapan harga harus tetap agar bisa diterima dan menghasilkan keuntungan. Faktor-faktor penyusunan proposal usaha. A. Tujuan harus realistis. Tujuan yang ingin dicapai harus spesifik, dapat dicapai dan diukur, serta ada kesamaan waktu dan parameter pengukurannya. B. Fleksibel garing luas. Kondisi lingkungan usaha selalu berubah dinamis, sehingga penyusunan proposal pun fleksibel dan memungkinkan adanya alternatif strategi. C. Batasan waktu. Proposal usaha selalu mengandung tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan subtujuan, berupa tujuan jangka pendek yang hendak dicapai. D. Komitmen. Penyusunan proposal untuk selanjutnya, pendirian usaha perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, mitra bisnis, karyawan, dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Menyusun proposal usaha. Beberapa petunjuk yang harus dipenuhi dalam penyusunan proposal usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan jenis usaha, aspek produk, pemasaran, teknis penyaluran organisasi, manajemen, dan aspek yuridis. Yang kedua, melaksanakan aspek administrasi. Ketiga, mengetahui aspek sumber keuangan. Keempat, mempelajari kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan AMDAL atau analisis masalah dampak lingkungan.